Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Perkembangan Anak, Kebutuhan Komunikasi dan Keterampilan. Anggotanya ada Aminah Pujiantika, Dwita Andini, Diona Wais Eklesia, Cantika Ayunisa, Salwa Alfiana, Tia Ariesta, Renasti Wijayanti, dan Mara Damayanti. Ini adalah beberapa bahasan yang akan dibahas. Yang pertama, kelompok usia utama. Yang kedua, tahun awal. Yang ketiga, tahun pertengahan. Yang keempat, tahun remaja awal. Dan yang kelima, komunikasi efektif dengan anak. Yang pertama, kelompok usia utama, tahun awal, tahun pertengahan, dan tahun remaja awal. Pendahuluannya, ketika membahas pengaruh media pada anak-anak, penting untuk mengingat usia dan tahap perkembangan mereka, kemampuan kognitif anak-anak, keterampilan emosional, fisik, dan sosial berkembang seiring berjalannya waktu. Semakin besar usia anak, semakin lama rentang perhatian mereka tumbuh. Berbagai teori psikologis tentang perkembangan manusia didasari oleh konsep stage atau tahapan. Kunci dari konsep tahapan adalah memahami bahwa setiap tahapan memiliki periode perkembangan yang unik dengan perilaku dan karakteristik kognitif yang istimewa. Tekanan yang lebih besar terjadi pada anak-anak di mana mereka tidak hanya tumbuh dan berkembang di wilayah microenvironment seperti rumah, tetapi juga macroenvironment dari masyarakat dan budaya di sekitar mereka. Pendekatan tersebut meninjau kembali teori stage atau tahapan yang menunjukkan bahwa perkembangan anak mungkin lebih dipengaruhi oleh keadaan lingkungan kebudayaan yang ada. Selanjutnya ada kelompok usia utama. Yang pertama, tahun-tahun awal kelahiran hingga 6 tahun atau usia 6 hingga 7 tahun di sebagian besar masyarakat merupakan awal dari sekolah formal. Yang kedua, usia pertengahan tahun 7 sampai 11 atau 11 sampai 12 tahun di sebagian besar masyarakat mewakili usia rata-rata permulaan pubertas dan awal masa remaja. Yang ketiga, ada usia remaja awal 12 hingga 14 tahun. Selanjutnya ada faktor-faktor mempengaruhi lingkungan tempat anak-anak tumbuh. Yang kedua, tingkat pengasuhan dini. Yang ketiga, kemandirian mereka. Yang keempat, kesempatan untuk eksplorasi. Yang kelima, cara lain untuk belajar tentang diri dan dunia di sekitar mereka, serta tindakan selanjutnya yang mungkin dapat mereka lakukan. Yang selanjutnya ada tahun awal, yaitu dari lahir sampai 6 tahun. Next. Ini pengertiannya. Komunikasi untuk kelompok termuda ini sebagian besar telah ditargetkan pada para pengasuh mereka, seperti anggota keluarga, pendidik anak usia dini, dan praktisi kesehatan. Tahun-tahun awal ini adalah salah satu masa yang paling kritis dalam perkembangan manusia. Ada cukup data yang mendukung potensi positif untuk membantu mempersiapkan anak-anak masuk sekolah, sekaligus mendukung perkembangan sosial, emosional, kognitif, dan fisik. Next. Nah, ini ada karakteristiknya. Yang pertama ada kognitif, yaitu ada pengalaman awal segala sesuatu seperti bentuk, warna, orang, hewan, suara, ritme, dan tempat. Ada juga mengembangkan bahasa, mengembangkan kesadaran dan kepekaan terhadap jenis kelamin, ras, disabilitas, dan pembentukan awal sikap sosial. Ada juga kesulitan membedakan fantasi dari kenyataan dan kesulitan memahami hubungan sebab akibat. Berkonsentrasi pada aspek nyata, sulit memahami kode dan konvensi televisi, dan menumbuhkan kesadaran jenis kelamin pada dan perbedaan lainnya. Selanjutnya, yang kedua ada perilaku atau fisik. Butir-butirnya ada belajar dengan melakukan dan bermain. Selanjutnya belajar melalui pengulangan dan rutinitas, mengembangkan keterampilan motorik dari merangkak ke berjalan, berlari, menjelajahi lingkungan dan menjadi rawan kecelakaan, mengembangkan keterampilan motorik halus pada jari yang memfasilitasi kebebasan dan belajar seperti memotong, mewarnai, mengikat, dan mencuci. Dan yang terakhir, belajar berekspresi dan mengontrol emosi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Deona. Yang ketiga ada sosial emosional.
yaitu anak mengalami yang baru dan seringkali menakutkan emosi, berkembang dari ketergantungan orang lain, perkembangan kesadaran emosi, memahami apa yang orang lain pikirkan, bermain dengan yang lain untuk bekerja sama, menunjukkan empati, prososial, dan perilaku membantu. Yang keempat, ada kebutuhan komunikasi, yaitu untuk mengetahui bahwa mereka aman dan dicintai, mengembangkan perasaan positif, mengetahui bahwa berbagai emosi dan ketakutan adalah hal yang lumrah, merasa nyaman, dan mengembangkan ketahanan pada belajar. Yang terakhir, ada implikasi untuk komunikasi, yaitu gunakan nada cinta, contohkan semangat dan eksplorasi yang aman, beradaptasi dengan perkembangan anak, ceria, menggunakan banyak petualangan, variatif, menggunakan pengalaman sehari-hari, permainan imajinatif, dorongan aktivitas, memperlihatkan interaksi, menunjukkan contoh-contoh sederhana, dan yang terakhir ada menunjukkan anak membuat pilihan sederhana dan mengungkapkan pendapat mereka. Next. Selanjutnya akan dijelasin sama teman saya. Yang ketiga, ada tahun pertengahan, yaitu pada usia 7-10 tahun. Next. Dimulai dari pengertian, selama usia pertengahan, yaitu 7-10 tahun, anak-anak secara bertahap berkembang menjadi manusia yang lebih mandiri, sehingga mampu menjelajahi dunia di sekitar mereka. Anak-anak menggunakan bahasa yang lebih canggih dan mempelajari banyak informasi baru, sehingga dapat memperoleh sejumlah keterampilan baru, termasuk melek huruf, studi sekolah formal, dan pengetahuan tentang dunia serta orang-orang di dalamnya. Anak-anak usia pertengahan secara bertahap melepaskan diri dari perspektif kehidupan egosentris, di mana mereka ditempatkan sebagai pusatnya dan belajar untuk menempatkan diri di tempat orang lain. Mulai muncul rasa ingin tahu dan mengembangkan keterampilan sosial dan persahabatan, serta menjadi lebih rentan dan menerima sejumlah pengucilan, seperti stereotip gender dan ras, intimidasi, dan viktimisasi. Pada tahap ini, anak-anak dapat menjelajahi lingkungan mereka dengan lebih mandiri dan menjadi rentan terhadap suatu kejadian buruk. Menjelang akhir periode ini, terutama anak perempuan, mulai beranjak remaja dan dihadapi dengan tantangan perubahan fisik dan emosional yang dramatis. Selanjutnya. Karakteristik usia pertengahan yang pertama ada kognitif, yaitu dapat membedakan antara fantasi dan kenyataan, pemahaman motivasi batin karakter, pemahaman kausalitas, menggunakan bahasa yang lebih canggih, mengembangkan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis, mengembangkan kemampuan untuk memahami media seperti televisi, kamera, musik, dan lain-lain. Yang kedua ada perilaku atau fisik. Secara bertahap, mereka menjadi lebih mandiri dalam mengurus kebutuhan sehari-hari, misalnya seperti kebersihan diri, makan, dan juga kewaspadaan terhadap harta benda. Selanjutnya ada belajar mengikuti aturan bermain dan interaksi. Lebih tertarik menjadi bagian dalam drama dan olahraga, lebih peduli tentang citra tubuh dan penampilan, dan yang terakhir, lebih banyak bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada sosial atau emosional. Nah, di sini anak akan berteman secara bertahap, yaitu menjadi peran sentral dalam hidup mereka. Yang kedua, dia terus membutuhkan dukungan orang dewasa dan peran positif. Nah, yang ketiga itu dia akan menjadi lebih suka sesama jenis. Nah, yang selanjutnya itu anak-anak akan belajar tentang benar dan salahnya serta bermoral. Yang lalu dapat mengembangkan eksklusif dan stereotip perilaku. Nah, karakteristik selanjutnya itu ada kebutuhan komunikasi. Yang pertama itu anak-anak memiliki prasangka baik terhadap diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia yang lebih besar. Lalu untuk bereksplorasi dan menguji ide-ide mereka sendiri, yaitu dengan keterampilan dan bakat yang mereka miliki. Lalu dapat membimbing mereka menggunakan potensi mereka dengan cara yang positif.
Selanjutnya, mereka akan memiliki perasaan dan kekhawatiran serta saling memahami dan menghormati. Karakteristik selanjutnya yaitu kebutuhan komunikasi anak. Nah, anak ini akan memiliki selanjutnya itu implikasi untuk komunikasi. Implikasi untuk komunikasi ini, anak-anak memaparkan cerita yang lebih panjang dan lebih dramatis. Terus anak-anak juga memaparkan cerita dan karakter yang berpusat pada anak. Gambaran prestasi belajar dan sekolah sebagai kesempatan untuk mengembangkan keterampilan menarik dan bakat baru. Lalu di implikasi untuk komunikasi ini, anak-anak butuh peran orang dewasa yang kuat dan positif, seperti model standar moral yang tinggi. Nah, digunakan strategi seperti visual dan auditori, humor, dan tantangan kognitif. Misalnya kayak perangsang otak, permainan teka-teki, terus Mr. Lida bisa. Selanjutnya, sertakan pemecahan masalah interaktif dan berpikir kritis pada anak. Ajarkan tindakan prososial seperti kebaikan, resolusi konflik, dan kepedulian terhadap sesama. Lalu, tunjukkan kepada anak-anak bagaimana membuat perbedaan dalam diri sendiri dan kehidupan orang lain, bahkan dalam keadaan sulit. Nah, selanjutnya itu paparkan cerita tentang persahabatan, terus kesetiaan kawan, dan melakukan hal-hal yang baik. Lalu memperkenalkan topik keadilan sosial atau masalah yang berat kepada anak, seperti kayak kematian, pelecehan, disabilitas, dan lain-lainnya dengan cara yang kreatif dan sehat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat, tahun remaja awal usia 11 sampai 14 tahun. Next. Masa remaja adalah periode transisi menuju kedewasaan, dan remaja mungkin sering mengalami perubahan suasana hati, depresif atau emosional. Mereka sering terpecah antara pemikiran rasional dan pengambilan risiko yang tidak rasional, antara tanggung jawab dan kenakalan anak-anak. Bahwa setiap masa remaja ditandai dengan pencarian sensasi dan pengambilan resiko yang lebih. Kenyataannya, remaja terus membutuhkan orang dewasa yang penuh kasih sayang dan empatik yang memberikan bimbingan menjadi teladan yang positif, menetapkan batasan dan harapan yang jelas, serta membimbing mereka untuk membuat pilihan. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan utama remaja awal tahun. Yang pertama ada kognitif, yaitu mampu seperti orang dewasa, abstrak dan logis dalam pikir. Yang kedua, muncul kekhawatiran terhadap eksplorasi pada opsi rencana masa depan. Yang ketiga, tingkat melek huruf mungkin tidak konsisten dengan usia kronologis. Selanjutnya ada perilaku atau fisik, yaitu meningkatnya kemerdekaan dan melepaskan diri dari otoritas dewasa, ingin bebas atau bergantung kepada budaya. Yang selanjutnya ada berminat menguasai tantangan fisik, lalu ada bereksperimen dengan perilaku baru, perilaku identitas terkait gender, ras, agama, dan kelas. Yang ketiga ada sosial atau emosional, yaitu sering dipengaruhi oleh budaya, rekan, atau teman. Lalu pegang kuat keyakinan dan prinsip tentang moral dilema. Selanjutnya menunjukkan pemberontakan perilaku melawan pihak berwajib. Yang terakhir mengembangkan romantis dan hubungan seksual atau bergantung pada budaya. Yang keempat ada kebutuhan komunikasi, yaitu untuk diinformasikan dan dibimbing menjadi orang dewasa di kehidupan, termasuk tentang perilaku yang menempatkan mereka beresiko dan tentang tanggung jawab perilaku seksual. Selanjutnya untuk memiliki panutan positif yang kuat dengan moral yang standar tinggi.
untuk mendapatkan pengakuan dan menghormati pendapat dan ide mereka. Selanjutnya, untuk diizinkan belajar dari kesalahan perilaku merusak diri. Yang terakhir ada implikasi dalam komunikasi, yaitu menunjukkan perilaku kelompok sebaya yang positif dan remaja lainnya yang ulet dan positif. Hadirkan sudut pandang yang berbeda, opini dan perspektif. Lalu sambil menghadirkan kemandirian yang tumbuh, terus menggambarkan orang tua yang positif, hubungan anak atau pengasuhan orang dewasa, atau hubungan anak. Selanjutnya menggambarkan karakter dengan self tinggi harga diri, terutama untuk anak perempuan, anak-anak dari kelompok yang kurang beruntung dan etnis minoritas, dan anak-anak penyandang cacat. Lalu gambarkan peran progresif gender dalam remaja dan dewasa. Bicarakan tentang masalah yang menjadi perhatian khusus mereka kelompok usia, seperti penyalahgunaan zat, kekerasan, hubungan romantis, intimidasi, dan diskriminasi. Lalu bicaralah dengan hormat dan tidak didaktik seperti bicara, jangan. Lalu sajikan alternatif dengan minat tinggi, tingkat melek huruf rendah. Selanjutnya hadirkan cerita menantang dengan ide kreatif, permasalahan, dan solusi. Yang terakhir, gunakan banyak humor dan kreativitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada komunikasi efektif dengan anak. Sebagai pengasuh anak keluarga, kita harus menggunakan pengetahuan kita tentang perkembangan anak untuk berkomunikasi secara tepat dengan semua anak dalam pengasuhan kita. Bersiaplah untuk menggunakan strategi yang efektif untuk memfasilitasi komunikasi. Nah, berikut ada cara berkomunikasi secara efektif dengan anak. Yang pertama, bayi dan balita. Amati bayi dan balita untuk mendapatkan kesempatan berkomunikasi. Pertahankan kontak mata, tiru suara yang dibuat bayi, tambahkan lebih banyak informasi ke komentar balita, seperti misalnya, ya itu hijau, ini dandelion hijau dan kuning. Menafsirkan komunikasi untuk bayi atau balita, teman sebaya lainnya. Misalnya, Jamal terlihat sangat tertarik dengan apa yang Anda lakukan. Saya rasa dia meminta untuk bermain dengan Anda. Lalu gunakan kata-kata baru dan menarik. Nyanyikan lagu dan ucapkan sajak sesering mungkin. Bacakan untuk bayi dan balita. Lalu ikuti isyarat bayi dan balita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada usia prasekolah. Ajukan pertanyaan yang bermakna kepada anak-anak tentang tindakan, minat, peristiwa, atau perasaan mereka. Sering-seringlah membaca dan tawarkan kesempatan bagi anak untuk aktif dalam membaca dan menceritakan kembali cerita. Sematkan permainan bahasa, lagu, rima ke dalam rutinitas sehari-hari. Sediakan model bahasa yang sering digunakan sepanjang hari. Gunakan kosakata yang kaya. Ikuti arahan, isyarat, dan preferensi anak-anak. Sertakan kata-kata baru dalam percakapan. Gabungkan cara dan sistem komunikasi alternatif berdasarkan kebutuhan individu anak-anak, misalnya menggunakan gambar atau isyarat visual untuk mendorong komunikasi. Lalu yang ketiga ada usia sekolah. Berkomunikasi dengan hormat dengan orang-orang sekolah, hargai perasaan, pikiran, usia, dan kecerdasan mereka. Tanggapi dengan jujur pertanyaan anak usia sekolah meskipun pertanyaannya sulit. Latih kesabaran dengan bahasa gaul atau bahasa yang diadopsi anak sekolah dari TV atau kelompok sebaya. Bertindak sebagai panutan dan menanggapi percakapan anak-anak sekolah tentang pesan teks, media sosial, dan komunikasi elektronik lainnya dengan membahas strategi penggunaan teknologi yang aman. Berlatihlah mendengarkan secara aktif untuk menunjukkan bahwa Anda memperhatikan dan memahami apa yang dikatakan anak dan sekolah. Next. Berikut adalah referensi dari presentasi dan makalah kelompok kami.
Sekian terima kasih dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.